pesawat. Saya adalah anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan hasil pemilihan 1999 sampai 2004. Saya adalah inisiator Undang-Undang Penyiaran yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Tapi pada waktu itu juga masyarakat sipil itu dengan semangat reformasi itu punya agenda reformasi. Agenda reformasinya bukan hanya undang-undang, tapi agenda reformasinya adalah konstitusi. Nah, di dalam reformasi undang-undang konstitusi itu yang disebut dengan amandemen 1, 2, 3, 4 itu, maka di situ masuklah yang namanya pasal 28F, yaitu pasal tentang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, jadi masuklah semangat reformasi bahwa masyarakat atau society atau people itu harus diberi tambah kekuatan, instrumen penguatnya yaitu undang-undang. Jadi dia diberikan legalitas kekuatan undang-undang, dan itu adalah undang-undang tentang informasi ini. Itu kemudian mereka meminta saya untuk mengawal, dan pada akhirnya saya menjadi inisiator undang-undang KMIP pada waktu itu, inisiator ya, sehingga yang melekat pada saya sampai sekarang adalah saya inisiator dan pegiat keterbukaan informasi publik. Proses untuk membuat draft undang-undang KMIP, informasi yang kemudian menjadi KMIP dan kemudian jadi KIP itu tidak mudah-mudah amat. Karena di dalam DPR sebagai inisiator itu tidak satu pendapat, bahkan kemudian juga berbeda pendapat. Dulu hampir deadlock-nya itu adalah karena terbelahnya pansus, ada yang meminta adanya komisi informasi, dan ada yang tidak mau adanya komisi informasi. Belah. Nah, ini agak panjang itu kita menggarapnya, mempengaruhinya, dan mengajak berpikirnya. Undang-undang kebebasan memperoleh informasi tanpa komisi informasi itu ibarat, ini kata-kata saya, ibarat wayang tanpa gapit. Jadi rumah tanpa soko guru. Jadi bangunan tanpa soko guru. Wayang tanpa gapit. Sehingga saya katakan gapitnya, penyangga utamanya, pelaksananya komisi informasi. Kondisi yang pertama, informasi adalah kebutuhan pokok. Jadi pendekatannya pendekatan basic need. Nah, dalam prinsip basic need tadi, informasi itu dulu itu adalah masuk pada urutan 10 bahan pokok. Jadi bukan sembako itu 9 bahan pokok. Sembako itu 10 bahan pokok. Informasi itu adalah kebutuhan pokok yang ke-10. Saya selalu mengatakan ini kebutuhan pokok yang harus disuplai. Kalau bahan pokok tidak ada, siapa yang akan memberi? Apabila saya harus mengatakan secara jujur, sebetulnya undang-undang ini tertinggal zaman. Tertinggal zaman adalah tertinggal zaman oleh teknologi. Perspektif teknologi belum masuk pada undang-undang KIP. Undang-undang KIP itu masih paper base. Jadi undang-undang keterbukaan informasi yang berbasiskan pada kertas. Padahal harusnya paperless base. Memang antara daerah itu punya derajat perbedaan kemampuan kapasiti masing-masing ya. Nah, karena itu harus hybrid, simulcast lah, berbarengan antara yang digital maupun yang analog itu masih harus beriringan sampai pada suatu ketika dia akan menjadi sesuatu yang baru. Sebetulnya tanpa harus menunggu perubahan itu, Komisi Informasi itu bisa memainkan peranannya di dalam memperluas
standar pelayanan informasi. Bukan ukurannya sekedar ini terbuka, ini enggak, bukan hanya itu. Karena standarnya itu ada standar kebutuhan pokok. Ini kan kesehatan kebutuhan pokok luar biasa loh. Pendidikan yang tadi saya untuk kecerdasan. Gimana caranya standar pelayanan informasi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan itu akan berbeda dengan standar pelayanan informasi di BIN atau lembaga sandi negara atau di departemen luar kan beda-beda kan. Informasi publik itu gradual, punya tingkat gradasi. Nah, tingkat gradasinya itu harus Anda ukur. Ini saya kasih piramidal ya. Singkatannya di kiri. Yang pertama, yang paling bawah itu namanya data. Di atasnya informasi. Terus kemudian yang berikutnya di atasnya namanya K, knowledge, pengetahuan. I-nya yang berikutnya itu namanya intelijensia. Intelijensia. Jadi data, informasi, knowledge, di atasnya intelijensia. Kecerdasan. W-nya itu wisdom. Orang yang bijaksana, wise. E-nya, E terakhir, itu enlightenment, mencerahkan. Jadi data, informasi, knowledge, intelligence, wisdom, yang di atas itu adalah data dan informasi harus mencerahkan, menjadi sinar. Nah ini yang naik terus tentu, maka dan harus masyarakat ini menjadi masyarakat semakin bijaksana, wise. Bukan masyarakat semakin brutal. Keterbukaan informasi itu adalah mencerahkan. Kalau diaplikasikan ke Jogja, misalkan, bagaimana stakeholder di Jogja? Maka masyarakat Jogja itu harus punya perspektif bahwa Jogja adalah kota pendidikan. Maka akses kepada pendidikan harus luar biasa. Jadi kalau kita buka, klik UGM, itu data tentang skripsi, tentang apa namanya, tesis, tentang apa namanya, disertasi, pidato guru besar, bla 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 itu aksesnya mudah dengan teknologi. Keistimewaannya Jogja bagi saya kota belajar. Jogja itu Indonesia kecil, sehingga disitulah terjadi interaksi keindonesiaan yang akhirnya itu menjadi keistimewaan di mana Komisi Informasi Daerah juga harus membungkusnya di dalam perspektif yang tadi saya sebutkan. GKW, data, informasi, knowledge, intelijensia, wisdom, dan enlightenment. Nah, kalau ini terjadi, barangkali itu sumbangan Komisi Informasi Jogja pada keindonesiaan. Marilah kita masuk kepada era yang saya sebut transparansi through teknologi. Teknologi kita membuka sesuatu yang tertutup menjadi transparan dan semakin transparan. Tetapi tidak boleh terjadi kesenjangan digital atau digital divide antara daerah-daerah itu. Dan karena itu advokasi yang harus ke depan, undang-undang keterbukaan informasi harus direvisi, disempurnakan dengan perkembangan teknologi. Perspektifnya human, teknologi, media, regulasi, tapi dalam perusahaan informasi itu harus menjadi sesuatu yang saling related, yang terhubung, tidak bisa dipisahkan. Jadi perspektif teknologi yang tadi disebutkan harus menjadi roh baru, semangat baru dari undang-undang keterbukaan informasi nanti, karena apa? Perubahan yang sangat luar biasa. Kita harus masuk pada bahwa orang akan menjadi digital persona. Dan pertanyaan kemudian, apakah digital persona mempunyai legalitas atau tidak? Karena tatkala teman-teman atau masyarakat meminta informasi yang saya sebutkan dia adalah digital persona, maka storage, penyimpan informasi di badan pada bukti itu apakah sudah siap untuk diambil oleh digital persona, bukan orang-orang yang datang
tapi sudah digital personal. Dan ini adalah tantangan masa depan bagi kita semua.